Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 65. Aku gak tahu, Fauzan, ucap Senja menyembunyikan tawanya. Kamu tahu gak rasanya pusing kelilingan saat menahan sesuatu itu gimana? Gak jadi tersalurkan tuh rasa sakitnya gimana? Tanya Fauzan memeluk pinggang sang istri dengan erat. Sengaja, biar kamu kelabakan, biar kamu ngerasain kalau lagi pengen, tapi akunya gak bisa, hehe, ejek Senja sambil melingkarkan kedua tangannya di leher sang suami. Terus kamu ngomong gitu tujuannya apa? Sayang, seolah-olah kamu ngerasa gak pengen, tapi sikap kamu nunjukin kalau kamu pengen. Ini buktinya, kamu balas pelukan aku kan? Tanya Fauzan menyingkirkan jarak keduanya. Tanpa menjawab lagi, Senja sudah lebih dulu terbuai akan belayan itu. Sang suami memang benar ahli menaklukkan hati sang istri. Sedangkan Senja, ia sudah melemah dengan tatapan yang lembut itu. Aku akan lakukan perlahan. Aku gak mau menyakiti kamu maupun janin kita. Ingatkan aku jika perlakuanku terlalu kasar ya, sayang. Di sebuah rumah sakit swasta, segala kegiatan kesehatan tertata dengan rapi. Aroma menusuk dari obat-obatan begitu menyengat ke seluruh penjuru ruangan. Kegiatan beberapa dokter yang praktek saat itu juga hampir sama. Tak terkecuali oleh Clarlista. Hari pertama untuknya praktek di rumah sakit itu, membuatnya begitu senang. Akhirnya aku bisa selesaikan hari pertama praktekku di sini dengan baik, ucap Clarlista menghela nafasnya perlahan. Tiba-tiba suster asisten Clarlista masuk ke dalam ruangan. Lalu ia memberitahukan akan kegiatan sang dokter selanjutnya. Permisi dok, untuk hari ini semua pasien dokter sudah selesai diperiksa. Syukurlah, makasih Yesus atas kerjasamanya sama saya di hari ini, ucap Clarlista dengan ramah. Sama-sama dokter Clarlista. Oh iya dok, tadi dokter kepala rumah sakit ini berpesan pada saya, kalau dokter diminta untuk menghadiri meeting bersama para dokter bedah lain di ruang meeting lantai 9. Jelas sang suster. Oh gitu, ya udah saya langsung ke ruang meeting Yesus. Makasih infonya ya, ucap Clarlista sambil pamit. Sang dokter cantik pun melangkahkan kakinya menuju ruangan meeting. Senyumnya melebar kala ilmunya bisa terpakai di rumah sakit tersebut. Terlebih ia sudah bisa melupakan hal lalu yang telah membunuhnya. Sesampainya di ruangan meeting, dilihatnya beberapa dokter ahli bedah lainnya yang sudah menunggu. Mereka melontarkan senyuman ramah pada Clarlista, menyapa dokter baru untuk biasa saling mengenal. Silahkan masuk dok, apa sudah selesai praktek hari ini? Tanya dokter kepala rumah sakit. Sudah dok.
Baiklah, silahkan duduk dok. Jadi begini dok, semalam kami menerima pasien kecelakaan. Kondisinya semalam sangat parah, karena ada beberapa tulang rusuk yang patah. Untuk kondisi kepala juga mengalami keretakan di tempurung kepalanya. Dan ini ada beberapa hasil CT scan dan ronsen dari pasien tersebut dok. Sang kepala rumah sakit itu pun memberikan beberapa hasil melalui gambar dari layar proyektor. Terlihat jelas kondisi pasien tersebut yang sudah sangat parah. Untuk saat ini belum ada langkah besar yang kami ambil, karena masih menunggu kondisi pasien untuk stabil. Apa ada solusi dari Dr. Clarlista? Mungkin sebelumnya dokter pernah menangani yang seperti ini, ucap dokter kepala rumah sakit itu lagi. Saya mohon maaf dok, karena sebelumnya saya juga belum pernah menangani pasien kecelakaan separah ini. Tapi apakah fungsi otak dan jantungnya masih normal dok? Tanya Clarlista penasaran. Ia masih dok, tapi sangat lemah. Berdasarkan pemeriksaan di bagian mata, fungsi mata kemungkinan akan memburuk dok. Karena jaringan saraf terluar untuk kedua mata pasien sudah sangat rusak. Beberapa dokter spesialis lainnya pun mengemukakan pendapat mereka. Sedangkan Clarlista, entah mengapa ia merasa aneh pada wajah pasien yang terlihat dari layar proyektor. Meskipun sudah sangat parah bagian memarnya, tapi Clarlista masih sedikit merasa tak asing dengan wajah itu. Rasanya ia seperti pernah mengenal orang tersebut. Laki-laki ini siapa ya? Wajahnya seperti gak asing buat aku, tapi keadaan wajah yang banyak luka gitu, jadi bikin aku susah ingatnya. Apa teman kuliah dulu ya? Ucap Clarlista bertanya-tanya dalam hati. Siang ini Senja kembali merapihkan pakaian-pakaiannya yang ada di koper untuk dikembalikan ke dalam lemari. Ya, kelelahannya di hari sebelumnya membuatnya tak sempat untuk merapihkan itu. Jika ada hal yang masih bisa ia lakukan sendiri, kenapa harus menunggu asisten rumah tangga untuk merapihkan barang pribadinya sendiri? Ternyata pakaian yang aku bawa itu lumayan banyak juga ya. Ya namanya aku kan niatnya mau liburan, tapi karena ada kejadian di luar dugaan, jadi harus tertunda deh. Gumam Senja sambil mengeluarkan pakaian dari koper. Senja membuka jendela kamarnya dengan selebar-lebarnya. Ia menghirup aroma udara dan membuang aroma monoton yang ada di dalam paru-parunya. Lalu mempersilakan masuk udara baru yang lebih segar dan tidak mengecewakan. Ia merentangkan tangannya yang terasa pegal. Mengingat hal yang berkesan antara dirinya dengan sang suami, ia pun kembali tersenyum simpul. Segala hal yang ia lalui di hari kemarin membuatnya bahagia. Iya, aku lupa, aku kan janji mau nelpon Kak Aksa kalau udah sampai Jakarta, ucap Senja meraih ponselnya. Ditekannya dial nomor sang kakak yang sudah lama tak pernah ia temui lagi. Ia menghubungi sang kakak untuk membahas kesalahannya, bukan hanya sekedar menyapa. Tak lama kemudian, suara Aksa tersambung. Suara gugup yang terdengar dari sang kakak, membuat Senja mengerti akan ketakutan sang kakak tentang perbuatan jahatnya. Akhirnya kamu ingat juga untuk menelepon kakak.
Kamu naik pesawat itu dari Surabaya atau dari planet Neptunus? Kok bisa lama banget terbangnya? Kesel Aksa. Ah bawel banget, lupa aku tuh, maaf ya. Lagian aku capek banget, kan abis samperin Agnes. Ya, kangen aja aku tuh sama masa-masa kuliahku dulu. Jadi pas sampai Jakarta, aku capek banget, terus perutku mual-mual banget. Makanya aku gak inget kalau udah janji sama kakak, jelas Senja. Mual-mual, kamu kenapa Senja? Kenapa kamu mual-mual? Tanya Aksa menginterogasi. Senja tersontak kaget dengan ucapan sang kakak. Wanita itu tersadar bahwa sedikit lagi ia akan membongkar rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Senja, jawab kakak. Kenapa kamu mual-mual? Atau jangan-jangan kamu sedang, ucap Aksa terpotong. Aku mual kak, mual-mual karena mabuk perjalanan. Ya, gimana ya, aku kan udah lama gak naik pesawat, jadi ngerasa kaget aja gitu. Makanya badan aku jadi gak enak karena belum sempat minum obat anti mabuk perjalanan itu, gugup Senja. Jangan bohong sama kakakmu sendiri, Senja. Kakak kenal kamu itu dari kamu kecil, bukan cuma beberapa tahun aja. Kakak tahu kalau ada hal yang kamu sembunyikan dari kakak, iya kan? Seru Aksa memojokkan Senja. Iya kak, aku gak bohong, ucap Senja membuang wajahnya ke arah taman di depan jendela kamar. Seketika wanita itu mendadak menjadi sebuah patung yang tak dapat berkata-kata apapun. Kedua matanya menatap terkagum-kagum apa yang ada di hadapannya. Taman mini di depan jendela kamarnya yang sebelumnya hanya pepohonan biasa kini berubah menjadi warna-warni karena tertanam berbagai jenis tanaman hortensia. Sejak kapan banyak hortensia di sini? Seru Senja yang masih terkejut. Senja, kamu masih di sana kan? Kamu masih denger kakak kan? Tanya Aksa kesal dari sambungan telepon. Kak Aksa, nanti aku telepon kakak lagi ya. Aku ada urusan penting. Sangat penting, penting banget lah pokoknya. Baik kak, seru Senja memutus sambungan telepon. Setelah itu, Senja mengambil langkah 1000 untuk menuju taman hortensia mini itu dengan lebih dekat. Bagaimana tidak begitu cintanya ia dengan bunga itu, hingga ia pun tak sadar akan kondisi dirinya. Saat mau keluar kamar, ia berpapasan dengan sang suami yang juga ingin masuk ke kamarnya. Akhirnya keduanya pun bertabrakan dengan wajah Fauzan yang pura-pura heran. Hei, apa sih? Kenapa kamu? Kenapa buru-buru gitu? Tanya Fauzan menahan langkah sang istri. Aku mau ke bawah, ke taman yang ada di depan jendela. Ah kamu, ini pasti kerjaan kamu kan? Berpura-pura deh, seru Senja meluapkan kesalnya pada sang suami. Apaan sih? Aku gak tahu apa-apa sayang. Dari tadi aku ngurus kerjaan di ruang kerjaku karena hari ini aku mau libur. Lagian kamu kenapa sih? Ada apa? Tanya Fauzan beralasan. Jangan pura-pura polos, Fauzan. Aku tahu ini pasti kerjaan kamu. Kesal Senja.
Apa sih? Kan aku emang gak polos tuh, lihat. Semalam kan kamu udah lihat aku polos, masa sekarang nambah sih? Goda Fauzan mengalihkan pembicaraan. Fauzan, aku serius. Ih kamu mah, nyebelin banget, seru Senja menekuk wajahnya dengan kesal. Apa sih sayangnya aku? Tanya Fauzan mencolek dagu sang istri. Kamu, ikut aku, seru Senja menarik tangan Fauzan dengan tergopoh-gopoh. Senja pun menarik tangan sang suami untuk ikut bersamanya ke arah taman luar di depan jendela. Ia hanya ingin memastikan bahwa kejutan itu kali ini memang sudah pasti dipersembahkan oleh sang suami. Tuh lihat, bagus banget bunganya dong, seru Senja berkaca-kaca. Kalau bagus kenapa gak dideketin, kok malah nangis gitu? Tanya Fauzan mengerutkan dahinya. Kamu kan, ini kerjaan kamu kan? Kamu yang pasti bikin bunga-bunga ini ada di sini kan? Gak mungkin deh, pasti tukang tanaman yang bikin taman ini. Tapi tetep aja, pasti kamu yang nyuruh kan? Iya sayangnya aku, jawab Fauzan sambil tersenyum simpul. Senja menormalkan kembali tatapannya pada sang suami. Senyumannya mengembang lebar kala mendengar lembutnya suara sang suami pada dirinya. Makasih ya sayang, kamu udah berlipat-lipat ngasih kejutan ke aku kayak gini. Aku senang banget, ucap Senja memeluk sang suami dengan begitu erat. Kamu, bisa gak usah macem-macem gak sama aku Senja, seru Fauzan mulai terbawa emosi. Kamu kenapa sih, kok tiba-tiba marah gitu sama aku? Tanya Senja terkejut. Kamu bikin aku on fire lagi kalau sikap kamu kayak barusan. Ngerti kan dokter Ira tadi udah peringatkan kita untuk kita hari ini check up kandungan kamu, seru Fauzan melembut sambil memegangi pipi Senja. Ya ampun, kamu tuh. Aku pikir kamu marah-marah kenapa? Tiba-tiba berubah gitu kan, aku takut, ucap Senja sambil sedikit menahan tawanya. Pokoknya setelah ini kamu harus siap-siap, kita ke rumah sakit untuk cek kondisi kandungan kamu. Aku mau anak aku nanti, udah gak sabar deh. Dan ingat, jangan memancing apa yang tidak perlu dipancing, seru Fauzan memperingatkan. Iya, setelah ini aku langsung siap-siap. Lagian kamu mah, aku kan gak ngasih umpan, kok bisa-bisanya terpancing gitu dengan mudahnya, aneh kamu mah, seru Senja menggoda sang suami lagi. Kamu mah, laki-laki itu susah menahan hal yang kayak gitu, berat. Harusnya seorang istri tuh peka kalau dikodein sama suami. Itu kan juga bagus untuk kesehatan suami loh, seru Fauzan menyindir. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.